Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa anak-anakku semuanya tetap menjaga protokol kesehatan. Dan bila perlu tidak usah keluar rumah dan cukup di rumah saja. Baiklah anak-anakku semuanya, kita bertemu lagi hari ini dalam suasana pembelajaran daring dari rumah. Semoga tetap semangat. Oke, yes. Baiklah anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tentang matematika. Ya, matematika. Iya. Tapi sebelum kita memasuki materi kita hari ini, alangkah baiknya anak-anakku semuanya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, Bapak pimpin doanya. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, baiklah anak-anakku semuanya, materi matematika kita hari ini adalah kita membahas tentang pecahan. Pecahan. Iya. Mungkin semasa kalian di kelas 3 sudah belajar tentang pecahan ini. Tapi di kelas ini, kelas 4, tetap mungkin materinya lebih meningkat lagi. Baiklah anak-anak semuanya, pecahan itu apa sih? Ya, pecahan itu apa? Pecahan itu, ya, bilangan pecahan dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari suatu benda. Untuk menyatakan suatu bagian dari suatu benda. Biasanya pecahan itu dapat dilambangkan yaitu A per B. Ya. A per B biasanya. Di mana A ini ya dinyatakan atau disebut dengan dengan pembilang. Nah, sedangkan yang B ini biasa disebut penyebut. Ya, yaitu A ini biasanya disebut pembilang, yang B ini disebut penyebut dalam suatu pecahan. Demikian tadi. Jadi misalnya ibu kalian mempunyai sebuah donat. Nah, ini. Kemudian donat ini dibagi 4 bagian yang sama. Dan yang satu bagian, yang satu bagian ini kita arsir. Dan kita berikan kepada adik. Berarti bagian adik yang diarsir ini itu dinyatakan dengan lambang
1/4. Kenapa disebut 1/4? Karena donat ini dibagi menjadi 4 bagian yang sama. 1, 2, 3, 4. Sementara 1 bahagian itu diberikan kepada adik. Dan semua bagian yang ada itu, jadi 1 bagian dari keseluruhan dari semua bagian donat itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Yang 1 bagian itu adalah diberikan kepada adik, dan seluruh bagian yang ada adalah 4. Makanya lambang seperti ini disebut dengan 1/4. Jadi beginilah contoh bilangan pecahan, ya, pecahan dalam pecahan biasa. Mudah kan? Bapak coba lagi sekali lagi. Ini Bapak buat kotak nih. Bapak buat 3 kotak ya. Bapak buat 3 kotak nih. Kemudian masing-masing kotak Bapak bagi dengan bagian yang sama besar. Bapak bagi 4. Misalnya, coba, umpamanya yang ini adalah kotak A, ini kotak B, ini kotak C. Kita lihat, Bapak arsir 1 bagian dari 4 kotak yang ada. Dari kotak 4 yang ada, Bapak arsir 1 bagian. Berarti ini nama pecahannya adalah 1/4. 1/4 bagian. Sekarang yang B, bagaimana kalau yang diarsir itu 3? Misalnya ini nih, Bapak arsir 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak. Bagaimana menuliskan lambang bilangannya? Karena ini ada 3 kotak yang diarsir dari 4 kotak yang ada, berarti itu namanya ini disebut dengan 3/4. Kenapa? Karena yang diarsir 3, 1, 2, 3 di antara dan seluruhnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi berarti 3/4. Kemudian, ya, kalau yang diarsir umpamanya begini nih. Contoh lagi nih. Ada berapa yang diarsir di sini nih? Dari 4 kotak yang ada 2 kotak yang diarsir. Berarti kita tuliskan lambang pecahannya itu adalah 1, 2, dan semuanya ada 4, berarti 2/4. Bagaimana? Mudah kan? Tidak terlalu sulit. Ini adalah bentuk pecahan ya dalam satu pecahan biasa. Bagaimana? Ada masalah? Ya, saya rasa gampang. Kalian nanti bisa lihat buku pelajaran kalian di rumah. Di situ banyak contoh-contoh, yaitu tentang masalah pecahan dan gambar pecahan atau lambang pecahan dalam satu pecahan biasa. Berikutnya, sekarang Bapak ingin menjelaskan tentang pecahan yang senilai. Pecahan yang senilai. Jadi kalian itu harus bisa ya
membedakan pecahan atau suatu pecahan yang senilai atau tidak. Misalnya, pecahan 1/2. Bilangan pecahan yang senilai dengan 1/2, berapa sajakah yang sama dengan nilainya dengan 1/2? Cara untuk menentukan pecahan yang senilai, kita bisa lakukan dengan cara 1/2, umpamanya sama-sama dikali 2. Pembilang dikali 2, penyebut dikali 2. Berarti 1 kali 2 ya sama dengan 2. Ya. Penyebutnya juga dikalikan 2. Kalau pembilang dikali 2, penyebutnya dikali 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi berarti yang senilai dengan 1/2 adalah 2/4. Dan dilanjutkan, bilangan berapa lagi yang senilai? Ya, tadi dikali 2. Sekarang kita coba yang satu ini dikali 3. Pembilang 1 kali 3, ya. Pembilangnya, ya. Berarti sama dengan berapa? 1 kali 3 adalah 3. Nah, penyebutnya, kalau ini tadi dikali 3, berarti penyebutnya dikali 3. Berarti 1 kali 3, 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi yang senilai dengan 1/2 adalah 2/4, ya. 2/4, 3/6, dan bisa lanjut lagi. Umpamanya 1 kali 4. 1 kali 4. Bilangan pembilangan kali dengan 4. Yang penyebutnya juga dikali 4. 2 kali 4. Kalau pembilang dikali 4, penyebutnya juga dikali 4. 1 kali 4, 4. 2 kali 4, 8. Inilah pecahan yang senilai dengan 1/2. 1/2 senilai dengan 2/4, senilai dengan 3/6, senilai dengan 4/8, dan seterusnya. Ya, gampang kan, bukan? Nah, sekarang apa coba contoh satu lagi. Pokoknya 1/3. Bilangan 1 pecahan biasa 1/3 yang senilai dengan 1/3 bagaimana? Ya, kalau pembilang dikali 1 kali 2, penyebut juga kali 2. Ya. Kalau pembilang dikali 2, penyebut juga dikali 2. Kalau pembilang dikali 3, penyebut dikali 3. Kita coba. Berarti 1 kali 3, 1 kali 2, ya, sama dengan 2. Ya. Kalau ini dikali 2, berarti 3-nya juga dikali 2. Kali 2 berarti 6. Berarti 2/6. Boleh lagi, dicari lagi. Ya, pecahan yang senilai dengan 1/3, 2/6. Coba 1/3 dikali 3. 1 kali 3 berarti pembilangnya juga, penyebutnya dikali 3. Ya, 3 kali 3, 9. 3 kali 3, 1 kali 3, 3. 3 kali 3, 9. Berarti yang senilai dengan 1/3 adalah 2/6. 3/9. Boleh lanjut lagi. Kalau mau lanjut lagi, yang 1 dikali 4, berarti yang 3 dikali 4 juga. Berarti 1 kali 4, 4. 3 kali 4, 12. Inilah yang senilai, ya. Ya. Yang senilai dengan 1/3 adalah 2/6, 3/9, 4/12, dan seterusnya. Mudah kan untuk menentukan pecahan yang senilai dalam suatu pecahan biasa. Yang terakhir sekarang kita masuk, yaitu menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan.
Menyederhanakan pecahan. Nah, pecahan bisa disederhanakan atau kata orang sering sebut diperkecil. Ya. Untuk menyederhanakan pecahan, ya, bisa dengan dilakukan ya mungkin banyak cara. Ada beberapa langkah untuk menentukan menyederhanakan suatu pecahan. Umpamanya, bagaimana sih cara menyederhanakan umpamanya 5/10? Nah, 5/10 cara menyederhanakannya bagaimana ya? Berarti tadi kan menyederhanakan itu diperkecil. 5 pembilang, 10 penyebut. Kalau pembilang dibagi 5, penyebut juga harus bagi 5. Ya. Kita lihat di sini 5/10 ini, 5 ini bisa dibagi 5 apa tidak? 10 ini bisa dibagi 5 apa tidak? Bisa kan? 5 dibagi 5 bisa, 10 dibagi 5 bisa. Berarti 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah. Sekarang, kalau pembilang dibagi 5, penyebut juga dibagi 5. Berarti 10 dibagi 5 sama dengan 2. Jadi pecahan yang paling sederhana dari 5/10 adalah 1/2. Nah, ini menyederhanakan pecahannya. Pecahan yang paling sederhana dari 5/10 adalah 1/2. Nah, karena ini bisa sama-sama dibagi 5. Pembilangnya dibagi 5, 1. Penyebutnya dibagi 5, 2. Berarti hasilnya 1/2. Itulah cara menyederhanakan suatu pecahan. Tapi nanti ada lagi langkah berikutnya, ya. Kemudian berikutnya umpamanya 12/32. 12/32. Bagaimana cara menyederhanakannya? Ya. Ayo. Bagaimana? Ini bisa kita buat tahapan-tahapan karena kita lihat sama-sama bilangan genap, ya. 2. Berarti 12 sama-sama dibagi 2 bisa berarti 12 dibagi 2. Berapa? Nih. Kalau pembilang dibagi 2, penyebut juga dibagi 2. Berarti 32 dibagi 2. Ya. Yuk, jadi berapa? 12 dibagi 2 sama dengan 6. Ya. 32 dibagi 2 sama dengan 16. Nah, jadi ini masih bisa dibagi lagi. Pokoknya mau dibagi berapa? Sama-sama dibagi 2 juga masih bisa. Nah, sama-sama dibagi 2 juga boleh. Ini bagi 2, ini bagi 2. Masih berapa nih? Bagi 2. 3. Ini bagi 2. Berapa? 8. Ya, berarti pecahan yang paling sederhana dari 12/32 adalah 3/8. Ya. Saya rasa itulah contoh, yaitu pembelajaran kita hari ini, yaitu untuk menyederhanakan pecahan juga tidak terlalu sulit. Tapi nanti untuk pertemuan berikutnya, ya, untuk menyederhanakan pecahan yang lebih cepat lagi, kita nanti akan menggunakan FVB, ya, faktor persekutuan terbesar. Nah, tapi ini adalah langkah awal kita untuk belajar penyederhanaan pecahan. Nanti ada lagi pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang bagaimana cara menyederhanakan pecahan dengan cara
ya menggunakan FVB, faktor persekutuan terbesar. Jadi anak-anakku semuanya, hari ini dulu yang perlu yang Bapak sampaikan untuk pembelajaran kita hari ini. Yang pertama tadi adalah mengenai masalah pecahan, lambang pecahan, ya. Kemudian bagaimana cara untuk pecahan yang senilai. Kemudian kita sudah mempelajari bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Ya, semoga anak-anak dari pembelajaran ini ya lebih mengerti dan bisa mencoba melihat, mempelajari kembali pelajarannya yang ada di rumah atau melihat bukunya yang ada di rumah tentang pecahan, supaya nanti untuk pembelajaran berikutnya lebih mudah. Baiklah anak-anak semuanya, untuk hari ini mungkin Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Nanti Bapak akan kirimkan tugas, Bapak ingin tahu sampai sejauh mana kemampuan kalian tentang pembelajaran ini. Nanti Bapak akan berikan tugas berikutnya. Nanti kalau Bapak kasih tugas, mohon dikerjakan dengan baik, ya. Baiklah anak-anak, untuk ini Bapak cukupkan sampai di sini dulu, ya. Dan tadi kita awali dengan membaca doa, sekarang kita tutup kembali dengan berdoa. Mudah-mudahan kalian itu lebih cepat menangkap dalam pembelajaran ini. Baiklah anak-anak, kita tutup kembali pembelajaran kita dengan membaca doa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Selesai. Demikianlah anak-anakku semuanya. Sampai jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.